Bab 891. Tiba-tiba, murid-muridnya mengerut untuk beberapa saat seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang membuatnya bingung. Tang Wulin melintasi tombak naga emas di tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam. Aku tidak bermaksud menyinggungmu. Saya juga tidak tahu bagaimana kami bisa sampai di sini karena saya tidak sadar. The Scarlet Fire Monkey King menyerang kami tanpa ada dorongan dari pihak kami. Kami membunuhnya untuk membela diri. Wanita berambut ungu itu mengerutkan kening. Tetapi dia tidak berbicara lebih jauh. Selanjutnya, tekanan yang memancar dari tubuhnya melemah. Sementara itu, Gu Yue menjulurkan kepalanya dari belakang Tang Wulin saat dia melihat wanita itu dengan rasa ingin tahu. Mereka berdiri saling menatap ketika tubuh wanita itu bergetar sekali. Sebuah kejutan kuat melintas melewati matanya. Dia hendak mengatakan sesuatu secara tidak sadar tetapi dia tertegun sejenak ketika dia melihat tatapan Gu Yue. Siapa namamu? Wanita berambut ungu itu bertanya dengan suara berat. Tang Wulin berbicara. Saya Tang Wulin dan ini adalah pacar saya, Gu Yue. Kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Tetapi jika Yang Mulia mengizinkan kami pergi, saya bersedia memberikan barang-barang berharga saya sebagai gantinya. Wanita itu memandangnya seolah sedang tenggelam dalam pikirannya. Niat membunuh yang awalnya dilepaskan dari tubuhnya ditundukkan seolah-olah dia tersentuh oleh kata-kata Tang Wulin. Bertukar. Apa yang harus Anda tukarkan dengan saya? Dia merenung ketika mengajukan pertanyaan. Dari sudut pandangnya, akan lebih mudah untuk membunuh Tang Wulin. Namun, dia mengenali identitasnya sebelumnya. Tetapi yang lebih penting, dia melihat Gu Yue berdiri di belakang Tang Wulin. Ini merepotkan. Tang Wulin tertegun sejenak. Betul. Apa yang bisa saya tawarkan sebagai gantinya? Tidak ada banyak item yang bisa membuatku tertarik sebagai makhluk buas di luar zamannya. Dia memiliki sebagian besar logam langka bersamanya. Harta karun surga dan bumi yang dia kumpulkan sangat berharga baginya. Tetapi dia khawatir itu tidak berarti apa-apa bagi seekor binatang buas yang telah hidup di Great Stardew Forest selama ratusan ribu tahun. Tang Wulin tiba-tiba muncul dengan sebuah ide. Apakah kamu dari klan naga? Wanita berambut ungu itu sedikit mengangkat alisnya. Betul. Aku dari klan naga setan neraka. Tidak ada gunanya menyembunyikan identitasnya. Pada kenyataannya, orang sebelum Tang Wulin menduduki peringkat ke-9 di antara 10 binatang hebat ribuan tahun yang lalu. Dia justru Raja Iblis Naga Iblis. Selama waktu itu, dia adalah pemimpin dari 10 binatang besar bersama dengan Raja Naga Hitam bermata emas di Tian. Mereka dikenal sebagai dua Raja Naga besar dari binatang buas. Meskipun basis budidayanya jauh lebih rendah dibandingkan dengan Beast God di Tian, kemurnian garis keturunannya dan potensinya setara dengan Beast God di Tian. Dia adalah salah satu naga berdarah murni langka dari klan naga. Dengan demikian, ia mampu melanggar hukuman surga dan berkembang menjadi binatang buas. Naga iblis-iblis. Tang Wulin menarik napas dingin saat ia segera mengingat identitas orang ini. Sangat jarang ada binatang jiwa 100.000 tahun untuk hidup. Seekor binatang buas yang mampu mengolahnya menjadi binatang buas bahkan lebih langka. The Hell Demon Dragon di hadapannya bukan hanya mitos. Itu benar-benar ada. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak berani menurunkan penjaganya karena takut bahwa pihak lain akan menyerangnya. Sangat penting baginya untuk tetap hidup. Selain itu, ada Gu Yue di sisinya. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan gelang itu dari pergelangan tangannya. Dia berbicara dengan suara yang dalam. Saya pernah mengunjungi kuburan Dragon Clan di benua lain. Saya mendapat gelang ini dari sana. Ini mungkin berguna bagi Anda. Gelang itu memancarkan cahaya 7 warna lembut. Jika seseorang melihat dari dekat, seseorang dapat benar-benar merasakan aura klan naga di atasnya. Raja Iblis-Iblis mengangkat alisnya yang menawan saat dia mengangkat tangannya dan melambai ke arah Tang Wulin dengan lembut. Sapuan isap lembut menuntun gelang itu terbang ke arahnya. Gelang itu menyelesaikan jarak 50 meter dalam sekejap mata dan jatuh ke telapak tangan Adil Hell Demon Dragon. Namun, sesuatu terjadi selama sepersekian detik ketika gelang bersentuhan dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, situasi yang tidak pernah mereka duga terjadi. Kristal 7 warna yang tampak biasa tiba-tiba bersinar terang.
Semburan sinar 7 warna yang sangat intens melonjak ke atas. Dunia saat ini yang gelap ketika tinta berubah segera menjadi dunia yang ternoda dengan 7 warna yang mempesona. Seolah-olah ada naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya meraung keras. Ark! Hell Demon Dragon King menjerit kesakitan saat gelang itu terlepas dari tangannya. Bintik-bintik cahaya 7 warna mengembun perlahan untuk berubah menjadi bayangan 7 warna raksasa. Bayangan 7 warna tampak seperti naga dengan sombong tertinggi. Bahkan Raja Iblis Naga Iblis yang kuat membungkuk dengan tangan dan lututnya di tanah secara instan. Seluruh tubuhnya menggigil hebat. Tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah dia mengalami tekanan yang tak tertahankan. Di sisi lain, Tang Wulin tertegun. Sebaliknya, dia tidak merasakan apapun yang membuatnya benar-benar berbeda dari Raja Iblis Naga Iblis. Tidak banyak yang berubah kecuali tekanan yang diberikan oleh Hell Demon Dragon King telah sepenuhnya menghilang. Tang Wulin merasa sangat nyaman berjemur dalam pancaran 7 warna. Bahkan Gu Yue yang berdiri di belakangnya sekarang berdiri di sisinya. Ada tatapan bingung di matanya yang tampak tenggelam dalam pikirannya. Kristal 7 warna meluas di langit. Dan pada saat berikutnya, itu berubah menjadi aliran cahaya 7 warna yang kembali ke pergelangan tangan Tang Wulin. Tang Wulin merasakan semburan kemauan mulia yang memancar ke dalam dirinya seolah-olah memiliki hubungan khusus dengannya. Ujung tajam kristal 7 warna berbentuk seperti tetesan air tiba-tiba menjulur ke bawah dan menembus arteri radialnya. Darah segar dimuntahkan dan menyatu dengan kristal 7 warna. Tang Wulin merasakan semburan kemauan yang sangat besar muncul di otaknya sekaligus. Dia memberikan ham teredam. Kemudian penglihatannya menjadi gelap saat dia pingsan. Ayah, suara terakhir yang didengarnya adalah suara Gu Yue. Di kejauhan, tubuh Hell Demon Dragon King bergetar selama beberapa menit. Sinar 7 warna secara bertahap menghilang. Dan semuanya kembali normal. Dia duduk di tanah sambil terengah-engah. Dia kaget dan bingung ketika dia melihat Tang Wulin yang jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya dilapisi lapisan cahaya 7 warna. Apa itu tadi? Berkat dari Dewa Naga. Dia jelas bisa merasakan aura Dewa Naga. Tapi itu bukan Dewa Naga sejati. Hanya kemauannya. Sebagai naga sejati berdarah murni, dia menyembah Dewa Naga seperti semua naga sejati berdarah murni. Dewa Naga adalah idola agama mereka. Mereka dapat mengambil beberapa kekuatan Dewa Naga begitu mereka telah mencapai tingkat basis budidaya tertentu. Di sisi lain, kemauan naga dewa sebelumnya merasa seolah-olah itu dipinjam dari kekuatan kepercayaan. Setelah semua anggota klan naga menyadari bahwa Dewa Naga tidak ada lagi. Namun, kepercayaan pada keyakinan seperti itu ada meskipun kepercayaan itu tidak dapat dimanifestasikan oleh bahkan 100 Raja Naga Iblis-Iblis. Penurunan kekuatan tekad Dewa Naga hanya bisa muncul kembali pada tahun-tahun itu selama periode kemakmuran naga klan. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana itu bisa terjadi pada tubuh manusia karena bahkan yang mulia pun tidak bisa melakukan itu. Pada saat yang sama dia merasa kaget di hatinya. Dia tidak bisa menahan untuk menatap Gu Yue. Gu Yue juga ditangkap dengan panik saat dia memanggil Tang Wulin yang sedang berbaring di tanah. Ayah, apa-apaan ini? Hell Demon Dragon King menatap Gu Yue yang memanggil dengan gelisah dengan bingung. Dia bangkit dari tanah dan berjalan ke sisi Gu Yue dan Tang Wulin dengan langkah cepat. Namun, dia tidak berani terlalu dekat karena pancaran 7 warna menyala di tubuh Tang Wulin. Yang mulia, dia memanggil dengan lembut. Gu Yue mengangkat kepalanya tanpa sadar dengan air mata membasahi matanya. Kamu orang jahat. Mengapa kamu menyakiti ayahku? Aku membencimu. Apa? Mata Hell Demon Dragon King melebar. Dia tidak bisa percaya semua yang terjadi sebelum dia. Apakah Gu Yue masih yang mulia yang kata-kata heroiknya begitu berpengaruh? Tidak. Pasti ada yang salah di sini. Pada titik ini, dia tidak berani lengah saat dia melayang ke langit dan berubah menjadi aliran cahaya ungu sebelum menghilang. Masalahnya sudah di luar keputusannya. Langit berubah cerah dan cerah sekali lagi saat sinar matahari menyinari tanah. Hutan dipenuhi dengan kehidupan dan vitalitas di bawah sinar matahari. Sumber kehidupan yang padat beresonansi di udara. Semuanya kembali normal. Sinar 7 warna terus bergema di sekitar tubuh Tang Wulin. Dia tidak sadarkan diri.
Tetapi dia tampak seperti baru saja tertidur. Tidak butuh waktu lama sebelum angkanya tiba diam-diam. Ada 4 dari mereka yang tiba secara berurutan. Salah satunya adalah Raja Iblis Naga Iblis yang pergi lebih awal. Di antara 3 lainnya adalah 2 laki-laki dan 1 perempuan. Perempuan itu juga sangat cantik. Dia mengenakan gaun hijau zamrud yang panjang yang melengkapi sumber hidupnya yang membuatnya tampak ramah dan bersahabat. Dari 2 laki-laki, satu adalah pemuda yang tampan tetapi memiliki energi jahat di sekelilingnya. Sementara yang lain adalah seorang pria parubaya dengan temperamen yang kuat. Bab 892. Pria parubaya itu rupanya pemimpin keempat. Rambutnya gelap, tapi ada kunci emas panjang yang menutupi pipinya. Kedatangannya tampaknya membuat hutan besar di sekitar mereka menjadi sunyi. Dia tidak perlu memamerkan kekuatan, karena kehadirannya saja sudah cukup. Yang mulia, pria parubaya dengan hormat menyambut Gue Yue segera setelah melihatnya. Gu Yue mengangkat kepalanya dengan ketakutan di matanya. Siapa kalian semua? Jangan sakiti ayah saya. Kelompok 4 merasa seperti mereka telah berubah menjadi batu. Mereka berdiri di sana dengan bingung. Apakah mereka harus tertawa atau menangis? Pemuda tampan itu bertanya kepada pria parubaya itu. Kakak laki-laki, apa yang terjadi dengan Yang Mulia? Tang Wulin sudah tidak sadarkan diri. Dan jelas bahwa Gu Yue tidak berpura-pura perilakunya. Pria parubaya melangkah maju dan berdiri di depan Gu Yue. Meringkuk. Dia segera menundukkan kepalanya dan menerkam Tang Wulin dalam upaya untuk melindunginya dengan tubuhnya sendiri. Dalam hal ini, Gu Yue secara alami jatuh ke dalam pancaran 7 warna. Cahaya baru saja menyentuh tangan pria parubaya itu. Tetapi seluruh tubuh langsung bergetar hebat. Dia mundur beberapa langkah dengan ekspresi kaget di wajahnya. 3 yang tersisa bahkan lebih terkejut dengan apa yang mereka saksikan. Mereka tahu betul siapa pria ini dan betapa mengesankan basis budidayanya. Namun ia terpana oleh cahaya 7 warna lembut ini. Cahaya 7 warna ini sangat kuat. Seperti yang aku pikirkan. Itu adalah kekuatan Dewa Naga. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Tapi bagaimana kekuatan Will turun kepadanya? Dia adalah manusia bahkan jika dia memiliki garis emas Raja Naga Emas di tubuhnya. Ini bukan rekondisi binatang buas. Garis keturunan Raja Naga Emas sangat luar biasa. Namun dari mana kemauan naga dewa ini berasal? Wanita berambut ungu itu tersenyum paksa. Aku belum pernah melihat kehendak Dewa Naga yang begitu kuat dalam hidupku. Ditian, apa yang harus kita lakukan? Ya, pria parubaya di hadapannya ini dikenal sebagai Dewa Bisol. Pemimpin 10 binatang hebat. Raja Naga Hitam bermata emas Raja Ditian. Ditian menyipitkan matanya dan berbicara kepada pemuda itu. Roh setan, tolong angkat Yang Mulia. Saya akan memeriksa tubuh Yang Mulia sebentar. Pemuda itu tertegun sejenak. Kakak, kamu bahkan tidak bisa melakukannya sendiri. Bagaimana bisa saya? Ditian berbicara. Kekuatan kemauan naga hanya mampu memiliki efek memikat pada kita dari klan naga. Anda tidak memiliki garis keturunan Dragon Clan. Jadi itu akan baik-baik saja untuk Anda. Namun, Anda tidak dapat menyakitinya selama kita di sini. Jika Anda mencoba, kemauan Dewa Naga akan memaksa kita untuk melindunginya. Pemuda itu berbicara dengan takjub. Sungguh luar biasa bahwa itu akan sangat kuat. Sudah begitu lama sejak kita mengalami pergantian peristiwa yang begitu menarik. Tetapi saya pikir kakak mengatakan bahwa anak itu harus dibunuh. Yang Mulia mungkin bisa mendapatkan kembali kekuatan Dewa Naga dengan membunuhnya. Senyum pahit muncul di wajah Ditian. Keputusan itu dibuat oleh Yang Mulia. Bahkan lebih sulit untuk mengatakan sekarang bahwa ada kemauan naga dewa di tubuhnya. Mungkin kondisinya sekarang juga diatur oleh Yang Mulia. Pemuda itu berjalan dengan langkah cepat ke sisi Ditian saat dia mengulurkan tangannya dan menarik Gu Yue. Cahaya hijau samar beredar di sekitar tubuhnya. Meskipun cahaya itu sangat ringan, jelas bahwa Gu Yue tidak bisa menolaknya sama sekali. Gu Yue berusaha sekuat tenaga untuk berjuang. Tetapi setelah ditutupi oleh lampu hijau, dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Ditian mengulurkan tangannya dan menekannya ke dahi Gu Yue dengan kilau lembut di ujung jarinya. Visi Gu Yue segera mulai redup.
Tetapi ketika energi berdesir dari telapak Ditian ke dalam dirinya, lapisan sisik perak halus muncul di tubuhnya. Sesaat kemudian, Ditian menarik tangannya seolah lega. Yang Mulia baik-baik saja. Saya pikir dia sangat terganggu sehingga roh primordialnya juga terganggu. Ingatannya kacau. Mengingat kemampuan penyembuhan dirinya yang kuat, tidak akan lama sebelum Yang Mulia kembali normal. Bahkan tanpa bantuan apapun. Istilah manusia untuk kondisinya adalah transient global amnesia. Sisanya bertiga merasa nyaman. Neraka setan Raja Naga tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Begitu." Aku gemetar ketakutan ketika Yang Mulia memanggilnya, "Ayah." "Jadi apa yang kita lakukan sekarang?" Ditian merenung sejenak sebelum dia berbicara. "Masalahnya sudah di luar kita. Jadi biarkan Yang Mulia menangani sendiri ini. Yang Mulia tidak akan dirugikan. Bagaimanapun juga, semua ini tidak akan menjadi masalah setelah ingatannya pulih secara alami. Di sisi lain, kita hanya bisa terus mengamati manusia bernama Tanggulin." Munculnya keinginan Dewa Naga di tubuhnya harus terkait dengan Yang Mulia. Saya bisa mengerti penolakan Yang Mulia untuk membunuhnya sekarang. Itu pasti karena dia mencoba untuk menumbuhkan kekuatan naga. Yang Mulia dapat mencapai hal-hal besar di masa depan ketika dia menggabungkan kekuatan Raja Naga Emas untuk membangkitkan Dewa Naga dengan kekuatan yang dimilikinya. Pada titik itu, kita dapat membangun alam ilahi sejati. Seperti halnya hak binatang buas di benua Douluo ini. Dan keluar dari bawah kaki umat manusia. Mengepalkan tangan mereka erat-erat. Sisa mata Great Soul Beast terbakar dengan semangat menyala-nyala setelah mendengar kata-katanya. Mereka berempat jatuh kembali dengan tenang. Dan cahaya hijau di tubuh Gu Yue memudar. Baru pada saat itu burung iblis Zamrud, dengan bulu hijau zamrudnya, berani keluar dari rambut perak panjangnya. Itu melihat ke arah sosok-sosok yang menghilang di kejauhan. Masih merasakan ketakutan di dalam hatinya. Sepanjang waktu, Tang Wulin bermimpi. Dia memimpikannya banyak hal. Ada naga raksasa yang menjulang di langit di atas sebuah pulau besar yang meluas hingga tak terbatas. Naga-naga itu memiliki sisik warna-warni, dengan ukuran tubuh yang berbeda dan beragam ciri khas. Di tanah, Raja Naga Gunung Raksasa turun ke laut dan berubah menjadi benua. Di langit, Raja Naga Suci mengaum di surga dengan kekuatannya yang tak tertandingi yang memukau seluruh benua. Naga air melambung ke langit sebelum menyelam ke laut terus-menerus, menciptakan tabrakan air yang hebat. Semua hal di bumi menyerahkan diri mereka ke rumah naga sejati. Itu adalah pemandangan yang luar biasa bagi klan naga yang menang. Dia lupa waktu ketika langit tiba-tiba memerah. Bola api raksasa turun ke atas mereka, jatuh ke laut dan daratan. Naga raksasa naik ke langit dan menggunakan tubuh mereka yang besar untuk memblokir bola api. Bola api pecah dan membawa malapetaka yang tak terhitung jumlahnya. Hutan terbakar, sungai mengering dan tanah terbuka lebar. Seluruh dunia tampaknya runtuh setelah dihantam bola api yang tak terhitung jumlahnya. Naga raksasa menggunakan tubuh mereka untuk menghentikan serangan dan menggunakan kekuatan mereka untuk menjaga seluruh dunia. Tubuh mereka jatuh dari langit tanpa henti. Mereka tampaknya mengerang ke surga dan memanggil nama. Sinar 7 warna turun sebagai naga 7 warna raksasa seperti naga raksasa yang menggantung di udara. Itu memblokir sebagian besar bola api. Jadi, dengan susah payah, kiamat bencana besar dicegah pada akhirnya. Meski begitu, klan naga telah jatuh. Naga nyata menderita dari sejumlah besar kematian. Dan mengingat kesulitan klan mereproduksi, ini tak terhindarkan berarti bahwa mereka jatuh dari puncak kekuatan mereka hampir secara instan. Mayat naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh bumi. Di mana-mana ditutupi dengan genangan darah naga. Klan lain yang dilindungi oleh klan naga mulai bermutasi setelah berendam dalam darah naga. Mereka mulai memiliki energi sendiri. Jiwa binatang. Apakah itu Beast Soul? Mungkinkah ini adalah asal mula binatang buas? Hantu 7 warna raksasa mengepakkan sayapnya tiba-tiba di udara. Langit bergetar hebat saat keretakan masif muncul. Sebuah pusaran yang kuat menarik mayat naga klan yang tak terhitung jumlahnya dari tanah dan menyatukan mereka ke dalam celah. Sebagian besar klan naga di bumi menghilang, meninggalkan sangat sedikit naga nyata. Mereka yang masih hidup telah terluka parah.
Keretakan di langit perlahan-lahan menutup sementara hantu 7 warna menyatu ke dalam celah sebelum menghilang tanpa jejak. Adegan berubah. Tang Wulin sedang melihat kuburan besar Dragon Clan yang pernah dia kunjungi. Di dalam kuburan besar, mayat naga klan menutupi dataran. Waktu berlalu, dan mayat-mayat secara bertahap membusuk menjadi kerangka. Kerangka naga klan yang tak terhitung jumlahnya tetap di sana, memancarkan aura kesedihan yang tak terbayangkan. Hantu 7 warna duduk di tengah kuburan Dragon Clan. Cahaya dari tubuhnya berkedip-kedip, dan cahaya terbang dari mayat naga klan diam-diam ke hantu sebelum perlahan-lahan bergabung ke dalamnya. Bab 893. Segalanya seperti ilusi. Tang Wulin ingin meraihnya, tapi itu di luar jangkauannya. Oh! Suara jeritannya sendiri mengejutkan Tang Wulin. Dan dia tiba-tiba duduk bersama Gu Yue di sisinya. Ayah! Ayah! Gu Yue buru-buru meraih tangannya. Tang Wulin terengah-engah dan kemudian dengan cepat mengambil di sekelilingnya. Dia masih di hutan. Tapi Raja Iblis Naga Iblis Neraka telah menghilang tanpa jejak. Dia mengambil napas dalam-dalam beberapa untuk menenangkan emosinya yang panik. Dan dia secara bertahap santai. Dia segera menyadari bahwa dia dan Gu Yue masih hidup. Itu pasti terkait dengan cahaya 7 warna yang dilepaskan gelangnya sebelumnya. Dia berasumsi bahwa Raja Iblis Naga Iblis lari ketakutan setelah dia dikejutkan oleh cahaya gelang itu. Gelang. Tang Wulin menunduk dan menatap pergelangan tangannya. Gelang itu tetap tergantung di pergelangan tangannya diam-diam dengan permata 7 warna yang samar-samar bersinar. Tampaknya tidak ada perubahan sama sekali. Namun untuk beberapa alasan, tampaknya telah membentuk ikatan aneh dengan Tang Wulin. Dia tidak bisa mengatakan apa itu. Tetapi sesuatu memang berbeda. Terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan Gu Yue dan aku. Tang Wulin berbicara dari lubuk hatinya. Dia sadar bahwa ini adalah hadiah yang diberikan oleh tulang-tulang naga dari kuburan Dragon Clan. Dia menghabiskan 1000 hari mengubur tulang naga. Tetapi dia tidak pernah berpikir untuk mendapatkan apapun dari pengalaman itu. Namun, klan naga memberinya hadiah yang sangat berharga. Meskipun dia belum mengerti apa arti dari permata kristal ini. Tanpa terhalang oleh binatang buas, jalan yang mereka lalui seharusnya lebih mudah. Tang Wulin tidak bisa menahan tangan Gu Yue erat-erat saat dia melihat wajah cemas di sisinya. Saya baik-baik saja. Jangan khawatir. Ayo pergi. Gu Yue mengangguk. Kamu hampir membuatku takut sampai mati. Beberapa orang datang lebih awal. Mereka mengatakan sesuatu yang membingungkan yang tidak saya mengerti. Kemudian, mereka pergi. Beberapa orang. Sekarang giliran Tang Wulin yang terkejut. Beberapa orang datang ke sini. Apakah mereka binatang buas? Mereka semua tidak mungkin berasal dari klan naga. Di sisi lain, gelangnya tidak memiliki efek hipnotis pada binatang buas di luar klan naga. Dia akan mengatakan itu keajaiban bahwa mereka selamat dengan selamat. Ayo cepat. Kita harus meninggalkan hutan ini sesegera mungkin. Ini terlalu berbahaya di sini. Tang Wulin tiba-tiba meletakkan Gu Yue di punggungnya saat dia berbicara. Lalu dia melompat ke udara, menuju ke arah yang dipilihnya dengan kecepatan penuh. Pawai kecepatan maksimumnya sangat cepat karena basis kultivasinya dan bimbingan jiwa bela diri Kaisar Blue Silvernya. Topografi yang rumit dan berbagai tanaman di hutan tidak berpengaruh padanya. Tang Wulin sedikit tercengang bahwa mereka tidak menemukan binatang jiwa lagi di sepanjang jalan. Selama 2 hari berikutnya, sama sekali tidak ada serangan dari mereka. Sepertinya mereka hanya berjalan-jalan di hutan biasa. Tang Wulin bahkan merasa seperti sedang kesurupan. Apakah ini benar-benar inti dari Great Stardew Forest? Namun setiap kali dia melihat Emerald Demon Bird bertengger di bahu Gu Yue, dia tahu pasti bahwa dia tidak bermimpi. Mereka benar-benar berada di dalam hutan bintang besar Dou ini. Melambat, Tang Wulin tiba-tiba waspada saat dia berjalan. Dia akhirnya bisa melihat ujung hutan di kejauhan dalam bidang visualnya yang disediakan oleh tanaman. Tang Wulin terkejut melihat pemandangan di ujung hutan di kejauhan. Itu adalah dinding. Dinding yang terbuat dari logam. Ada dinding logam yang terletak tepat di luar hutan Great Stardew ini. Tingginya lebih dari 300 meter. Membuatnya jauh lebih tinggi dari pohon-pohon tertinggi di daerah itu. Selain itu,
Tang Wulin menemukan bahwa area 100 meter di atas hutan tertutup oleh penghalang yang hampir transparan saat dia melihat ke arah langit di atas dinding logam. Tang Wulin pertama kali memikirkan kata-kata kurungan tahanan ketika dia melihat semua ini. Inti dari Great Stardew Forest pernah membiakkan binatang buas yang paling kuat. Namun itu telah berubah menjadi kandang tahanan besar sekarang. Tidak ada yang benar-benar mengerti situasi di sini karena itu dilihat sebagai wilayah terlarang pagoda roh. Kesedihan melonjak dari dasar hati Tang Wulin entah dari mana. Tanah tak tersentuh terakhir untuk jiwa binatang sudah menjadi kandang yang didirikan oleh pagoda roh. Dia telah mempelajari sejarah juga. Menurut catatan, Holiais Douluo Huo Yuhao mendirikan organisasi spirit pagoda pada tahun-tahun itu dengan tujuan hidup berdampingan secara damai antara umat manusia dan makhluk buas. Di sisi lain, kenyataan yang ditampilkan di depan matanya sangat berbeda. Kemajuan teknologi umat manusia benar-benar terlalu cepat. Pusat kekuatan manusia bergantung pada baju zirah pertempuran. Dan mereka sudah bisa sepenuhnya mendominasi makhluk jiwa terkuat. Bahkan umat manusia sendiri menderita dari kematian yang mengerikan yang disebabkan oleh teknologi modern. Penguasa jiwa pernah menjadi profesi nomor 1 di benua itu. Itu adalah bidang paling bergengsi yang terdiri dari orang-orang paling kuat. Sejak pertempuran di zaman kuno. Terbukti bahwa pesta dengan penguasa jiwa yang paling kuat sudah setengah jalan menuju kemenangan dalam pertempuran. Namun kekuatan individu guru jiwa sudah mulai berkurang mengikuti perkembangan teknologi jiwa baru-baru ini. Seperti yang ditunjukkan oleh penghancuran total Akademi Shrek. Akademi Shrek memiliki begitu banyak judul Douluo dan Hyper Douluo. Sehingga tidak mungkin untuk menghancurkan akademi jika ini terjadi 10.000 tahun yang lalu. Namun dua amunisi jiwa tetap peringkat 12 paling mengerikan di seluruh dunia manusia membawa malapetaka bencana tanpa deteksi lanjutan. Bahkan Atlas Douluo Yunming dengan basis budidaya Hyper Douluo di luar waktunya. Selain armor pertempuran 4 kata dan kekuatan pohon emas, tidak berhasil sepenuhnya memblokir serangan destruktif. Umat manusia telah menjadi begitu mematikan. Bagaimana mungkin para makhluk buas jiwa terhindar dari jalan menuju kepunahan? Tang Wulin berhenti berjalan karena dia merasa sedikit bingung. Dia tiba-tiba berjuang untuk memahami apa gunanya semua kultivasi yang melelahkan. Apakah itu untuk kehancuran? Tentu saja tidak. Dia tidak ingin menghancurkan apapun. Dia berkultivasi dengan susah payah sejak dia masih muda karena dia ingin memperbaiki situasi keluarganya. Dia ingin menjadi master Mesya seperti yang selalu dia impikan. Dia berkultivasi dengan susah payah ketika orang tuanya hilang karena dia berharap dapat menemukan anggota keluarganya suatu hari nanti. Di sisi lain, untuk apa usahanya pada saat yang tepat ini? Hanya dengan mengandalkan dia dan beberapa rekannya yang masih hidup. Dapatkah mereka benar-benar membangun kembali Shrek? Bahkan jika mereka bisa, akankah Shrek dihancurkan sekali lagi dengan lebih banyak teknologi zaman modern? Tang Wulin merasakan gelombang emosi yang berbeda melonjak ke dalam hatinya sekaligus dan dia kehilangan dirinya untuk mereka. Ayah, ada apa denganmu? Gu Yue tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menatap Tang Wulin yang berdiri di sana tanpa bergerak. Tang Wulin tertawa getir saat dia menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Hanya saja tiba-tiba aku merasa bingung. Sepertinya jalan saya maju penuh dengan ketidakpastian dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Gu Yue mengerjapkan matanya. Saya tidak mengerti. Di mana ayah berada? Gu Yue akan berada. Seluruh tubuh Tang Wulin bergetar. Kata-kata sederhana seperti itu membuat semangatnya melambung. Dan tekad yang menyala-nyala muncul di hatinya. Iya nih. Apakah hasil akhirnya benar-benar penting? Setidaknya, ia harus memikul tanggung jawab atas tindakannya. Bahkan jika dia tidak berjalan paling jauh di ujung sepanjang jalan, itu tidak masalah. Setidaknya, dia masih di sisinya. Tang Wulin menempatkan Gu Yue ke tanah dan berbalik. Dia memeluknya erat-erat. Tubuh indah Gu Yue lembut dan fleksibel. Dia merasakan beratnya di lengannya. Keharumannya yang samar-samar melekat di hidungnya dan menghanyutkan semua kelelahan, ketakutan, rasa sakit, dan kesedihan yang menimpa dirinya. Dia terbakar dengan keinginan mengamuk untuk bertarung. Gu Yue membungkuk ke dadanya dengan patuh sambil memegang pinggangnya juga. Wajahnya yang menawan dipenuhi dengan sukacita.
Dia berbicara dengan lembut. Ayah. Berhenti memanggilku ayah. Panggil aku Wulin. Wulin. Malam datang dengan cahaya bintang berkelap-kelip di langit yang gelap. Dari sudut tertentu, orang bisa melihat bahwa ada penghalang cahaya yang memisahkan hutan dan Stardow. Tang Wulin dan Gu Yue duduk di kedalaman hutan dan menatap langit melalui celah di antara pepohonan. Tang Wulin tidak pernah berpikir untuk melompat keluar. Bagaimana dia bisa melakukan itu ketika jiwa binatang tidak bisa? Lalu, bagaimana dia harus meninggalkan tempat ini? Dia hanya bisa bertindak berdasarkan strategi jika dia tidak bisa pergi dengan paksa. Dia tidak terburu-buru karena tidak ada keraguan bahwa tembok itu kemungkinan dilengkapi dengan pertahanan yang tangguh. Mengingat peringkat Soul King-nya yang bercabang 5. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diterobos sendirian. Namun, dia percaya bahwa dia pasti bisa menemukan cara untuk melarikan diri. Dia menenangkan dirinya selama beberapa hari dan berpikir tentang kehancuran di kota Shrek. Dia secara bertahap mulai memiliki beberapa ide di benaknya. Dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya kepada mereka karena dia tidak mempercayai orang-orang dari Pagoda Roh. Markas Spirit Pagoda berjarak sepelemparan batu dari kota Shrek. Namun kedua amunisi peringkat God Killer itu tidak mendarat di sisi Spirit Pagoda tetapi memilih Shrek dan Sekte Tang. Prestasi dan kekuatan Shrek Academy membuatnya menjadi target yang jelas. Kemudian, tidak ada keraguan bahwa Pagoda Roh sedikit lebih kuat daripada Tang Sekte. Setidaknya di benua Douluo. Mengapa para penguasa jiwa jahat memilih Sekte Tang daripada markas Spirit Pagoda? Bab 894. Siapa yang berdiri untuk mendapatkan yang terbaik tanpa Akademi Shrek dan Tang Sekte membuat segalanya menjadi sulit. Itu pasti bukan orang biasa atau tuan jiwa. Dengan demikian, Tang Wulin tidak berani mempercayai Pagoda Roh. Dan dia tidak berani mengungkapkan identitasnya saat ini karena itu benar-benar masalah sensitif. Sebagai Shrek Seven Monsters generasi Shrek Academy saat ini, mereka tidak diragukan lagi akan menjadi target dari pemujaan roh suci jika mereka diketahui masih hidup. Oleh karena itu, pertama-tama ia perlu melindungi dirinya sendiri agar dapat bertahan hidup. Namun, bagaimana dia bisa meninggalkan tempat ini dengan tembok yang sekuat besi? Pasti akan lebih sulit daripada ketika dia menyusup ke Korps Angkatan Laut Nordsea. Jika dia tidak bisa melakukan perjalanan melalui udara, bagaimana kalau pergi ke bawah tanah? Tang Wulin segera membatalkan gagasan itu. Tidak ada kekurangan makhluk jiwa yang mampu menggali bawah tanah. Diragukan dengan pengalaman Pagoda Roh selama 10.000 tahun. Mereka akan mengabaikan tindakan pengamanan ini. Itu benar-benar kasus, tidak ada jalan ke surga. Juga tidak ada pintu ke bumi. Mustahil untuk melarikan diri dari tempat ini. Gu Yue bersandar di punggung Tang Wulin dengan ekspresi riang di wajahnya. Dalam upaya untuk menyelidiki lebih lanjut, Tang Wulin bertanya, Gu Yue, bisakah Anda membiarkan saya melihat gelang penyimpanan Anda? Gelang perak putih yang halus duduk di pergelangan tangan kanan Gu Yue. Gelang itu bertatahkan permata tembus pandang dengan sirkuit jiwa tingkat tinggi yang ditarik ke permukaannya. Oke. Gu Yue mengulurkan tangannya. Tang Wulin tiba-tiba sedih melihat pergelangan tangannya yang polos. Sejak hubungan mereka sebagai pasangan dikonfirmasi selama festival tanggal Danau Dewa Laut, dia tidak pernah memberi hadiah apapun padanya. Dia mendapatkan sepotong logam putih perak dari cincin penyimpanannya yang berdenyut dengan sendirinya seolah-olah itu hidup. Tang Wulin mencubit logam dengan lembut dengan tangan kanannya. Adegan aneh muncul. Dia mencubit sepotong logam seolah-olah itu adalah lumpur. Cakar naga emas kanannya muncul. Dan dia mengukir logam itu dengan hati-hati dengan cakar itu. Hanya butuh beberapa saat sebelum sebuah cincin perak muncul di tangan Tang Wulin. Tang Wulin meletakkan cincin itu di jari tengah kiri Gu Yue ketika dia berbicara dengan senyum di wajahnya. Jari tengah menandakan bahwa kita saling jatuh cinta. Ini adalah bagian pertama dari logam yang ditempa jiwa yang saya tempa sehingga itu dianggap lebih bermakna. Meskipun saya belum mengukir sirkuit inti, itu mewakili cinta saya untuk Anda. Gu Yue, apakah kamu menyukainya? Tidak ada pola khusus pada cincin perak putih. Hanya lekukan dua hati yang tumpang tindih. Keterampilan menempa Tang Wulin sangat mengesankan tetapi ia tidak memiliki kemampuan khusus dalam ukiran.
Satu-satunya bagian berharga dari cincin itu adalah terbuat dari sepotong logam yang ditempa jiwa. Namun tanpa efek sirkuit inti. Logam yang ditempa jiwa itu hanya sedikit lebih baik dalam penyembuhan diri dan lebih tangguh daripada logam biasa. Namun, ekspresi Tang Wulin dipenuhi dengan kelembutan saat dia melihat cincin itu. Gu Yue memberinya sisik perak sebagai tanda cinta sehingga dia mengembalikan gerakan itu dengan sebuah cincin. Terima kasih ayah. Oh tidak, Wulin. Gu Yue melihat cincin yang tersenyum dengan rasa terima kasih dari lubuk hatinya. Tang Wulin memegang tangannya. Sepanjang hidupku, aku akan memberimu. Dan kamu sendiri. Cincin ini. Kamu adalah satu-satunya cintaku seumur hidupku. Baik, bagus. Gu Yue bertepuk tangan sambil bersorak kegirangan. Tang Wulin tidak bisa menahan senyum karena dia masih bertingkah seperti anak kecil. Saat ini, dia telah melepaskan gelang penyimpanan dari pergelangan tangan Gu Yue. Ada banyak hal dalam gelang Gu Yue termasuk botol-botol berisi konten yang tidak diketahui. Logam yang dipahat dengan sirkuit inti. Dan beberapa item yang terlihat seperti instrumen. Sebenarnya, ada banyak barang yang tidak bisa dikenali oleh Tang Wulin. Dia mencari sebentar sebelum akhirnya menemukan beberapa barang yang mirip dengan kartu identitas dan token. Tang Wulin tidak mengerti struktur internal pagoda roh. Tetapi seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk berjalan keluar dengan identitas Gu Yue. Kalau tidak, bagaimana mereka memasuki tempat itu awalnya? Tang Wulin mengembalikan gelang itu kepada Gu Yue sebelum dia mulai merias wajah. Dia tidak bisa menunda lagi karena Gu Yue menderita amnesia. Mereka harus meninggalkan tempat ini sesegera mungkin untuk menemukan tempat di mana dia bisa disembuhkan. Gu Yue tidak waras. Jadi dia perlu waktu untuk menjaganya sebelum dia bisa bertindak. 2 hari kemudian, dalam Stardew Fortress Spirit Pagoda. Stardew Fortress memiliki sejarah lebih dari 3000 tahun sejak hari itu dibangun. 3000 tahun yang lalu, Pagoda Roh mengambil kesempatan untuk membangun benteng ketika banyak binatang buas dari cincin inti Great Stardew Forest dikalahkan dalam pertempuran besar. Selain itu, binatang buas memiliki perjanjian dengan spirit pagoda di mana umat manusia tidak akan menghancurkan hutan sehingga binatang buas itu bisa hidup di dalamnya. Perjanjian tersebut sedemikian rupa sehingga umat manusia dapat membunuh binatang buas yang menyerang pertahanan manusia sementara binatang buas diizinkan untuk membunuh manusia yang memasuki hutan. Tampaknya kedua belah pihak sama. Namun, benteng Stardew membutuhkan waktu berabad-abad untuk dibangun. Ketika akhirnya selesai, cincin inti Great Stardew Forest diubah menjadi sel penjara. Jiwa binatang itu ditahan di kandang. Sementara Spirit Pagoda menjual tiket masuk ke tempat itu dengan harga tinggi. Masuk ke tempat itu dengan risiko sendiri. Tetapi itu adalah satu-satunya tempat di mana guru jiwa mungkin bisa mendapatkan cincin jiwa kelas atas dari binatang buas tingkat tinggi. Sudah terlambat pada saat binatang buas ingin meninggalkan perjanjian. Mereka bukan lagi saingan yang layak bagi umat manusia. Pagoda Roh mengandalkan arai amunisi jiwa tetap, pasukan Mesya, dan Master Armor tempur kelas atas dengan perisai pelindung sebagai metode pertahanannya. Binatang buas, bahkan mereka yang memiliki sayap, tidak bisa melarikan diri tetapi hanya menanggung hukuman penjara di hutan besar. Namun, Pagoda Roh menghentikan pelecehan terhadap binatang buas setelah selesainya pemeliharaan keseluruhan. Kadang-kadang, beberapa orang diizinkan memasuki tempat itu. Sulit untuk mengatakan apakah orang-orang yang memasuki hutan bisa keluar hidup-hidup kecuali mereka membayar harga tinggi atau memberikan sumber daya kepada Pagoda Roh untuk pembangkit tenaga listriknya untuk melindungi mereka. Tampak jelas bahwa tindakan Pagoda Roh mendapat persetujuan dari Federasi. Alasannya sederhana karena tidak akan ada lagi ancaman bagi manusia dari makhluk buas. Semuanya akan berada dalam kendali umat manusia. Monyet, laporkan status di sisimu. Seorang wanita berpakaian seragam bertanya melalui komunikator di dalam menara kontrol yang merupakan perisai pelindung utama benteng Stardew. Saudari Singh, semua yang ada di sisiku normal. Semua katup kontrol pelindung-pelindung adalah normal. Suara pria yang tajam terdengar di ujung satunya. Salinan. Sister Singh adalah salah satu dari orang-orang yang bertanggung jawab atas menara kontrol utama. Dia ditugaskan melakukan inspeksi rutin setiap hari pada peralatan untuk memastikan kelancaran operasinya.
Selama ribuan tahun, perisai pelindung Stardow Fortress terus diperkuat. Saat ini, bahkan pembangkit tenaga jiwa binatang legendaris perlu menyerang perisai pelindung selama berjam-jam untuk keluar dengan paksa. Dalam hal ini, Pagoda Roh akan dapat mengumpulkan pusat kekuatannya sendiri untuk berurusan dengan binatang jiwa tertentu. Ekspresi Sister Sing menunjukkan dia lebih santai saat dia meregangkan tubuhnya. Pemeriksaannya seperti biasa, dan tidak ada banyak masalah. Sisa hari itu akan santai. Hutan Stardow aman seperti pangkalan militer. Faktanya, fasilitas hiburan di dalamnya dilengkapi dengan baik dan hidup. Untuk sedikitnya, tadi malam, dia banyak minum di bar. Namun, sebagai salah satu tenaga teknis di dunia kerja, dia tidak akan pernah membiarkan kehidupan pribadinya mengganggu pekerjaannya. Bip, bip. Sementara itu, komunikator tiba-tiba berbunyi. Sister Sing buru-buru melihat ke arah layar di depannya. Apa yang salah? Sister Sing buru-buru bertanya. Laporkan ke menara. Roh cadangan-cadangan. Nona Gu Yuena meminta untuk kembali. Pada saat yang sama, dia ditemani oleh Tuan Su Sengkun. Sister Sing berbicara. Menyetujui pembebasan mereka setelah memeriksa kartu identitas mereka. Iya nih. Sister Sing memotong komunikator ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Roh-roh VIP ini selalu memanfaatkan transportasi istimewa mereka untuk masuk tanpa memberikan pemberitahuan terlebih dahulu. Ya ampun. Bip, bip. Bab 895. Tuan Su Sengkun tidak memiliki identitasnya yang dilaluinya. Sedangkan kartu identitas Gu Yuena valid. Bagaimana saya mengelola situasi ini? Saudari Sing tertegun sejenak. Dia tidak memiliki identitasnya lolos. Apa yang sedang terjadi? Tuan Su Sengkun mengatakan dia meninggalkannya. Hati Sister Sing menjadi dingin sejenak ketika dia berbicara dengan suara yang dalam. Meninggalkannya? Bagaimana itu mungkin? Bawa mereka ke ruang observasi sebelum memanggil pasukan inspeksi untuk memverifikasi identitasnya. Iya nih. Gerbang baja di depan mereka perlahan terbuka saat Tang Wulin dan Gu Yue keduanya masuk bersama. Penampilannya saat ini sama dengan Su Sengkun dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia bahkan telah mengadopsi bentuk tubuh Su Sengkun menggunakan kekuatan jiwanya dan kekuatan garis keturunan. Dia mengenakan jubah biasa. Gu Yue mengikuti di sisinya dengan hormat. Tuan Su Sengkun, kita perlu memanggil pasukan pengamat untuk memverifikasi identitas Anda karena Anda telah meninggalkan kartu identitas Anda. Nona Gu Yuena, identitas Anda sudah diperiksa. Jadi Anda diizinkan masuk. Gu Yuena. Dada Tang Wulin mengencang sesaat ketika dia mendengar nama Gu Yue. Dia berbalik dan melihat ke arah Gu Yue di sisinya. Mengapa mereka memanggilnya Gu Yuena? Tentu saja. Dia tidak akan merasa bingung jika itu hanya nama yang digunakan sebelumnya karena nama itu tidak lain hanyalah sebutan. Namun, Gu Yue memiliki penampilan naer saat ini. Situasinya berbeda sekarang. Meskipun dia merasa terkejut di hatinya, dia tampak tenang dan tenang. Lagi pula, niat utamanya adalah meninggalkan benteng. Tidak perlu. Saya akan bergabung dengan Tuan Su Sengkun untuk memverifikasi identitas kita bersama. Gu Yue segera menolak. Sementara itu, dinding di depan terbuka untuk mengungkapkan benda seperti kotak logam persegi di dalam dengan beberapa lampu sinyal berkedip-kedip di permukaannya. Apakah dua tamu terhormat kita akan mengikutiku? Setelah mengatakan itu, kotak persegi maju ke depan dan menuntun mereka menyusuri jalan setapak dari logam melalui pintu logam. Tang Wulin hanya bisa mengandalkan kekuatan persepsi spiritualnya untuk merasakan lingkungannya setelah dia kehilangan bimbingan Flora saat memasuki tempat ini. Namun, ia segera menemukan bahwa usahanya sia-sia. Dinding logam di sekitarnya memiliki ketebalan lebih dari 2 kaki. Terlebih lagi, dinding-dinding itu pasti dibentengi dengan energi jiwa yang bahkan oleh pembangkit tenaga listrik Titel Douluo tidak dapat melarikan diri dari tempat ini dengan paksa. Apalagi manusia yang lebih rendah. Benteng diperkuat dengan pertahanan sedemikian rupa sehingga benar-benar sulit untuk meninggalkan tempat ini tanpa terdeteksi. Mereka mengikuti robot itu untuk melintasi jalan beraspal logam dan masuk melalui pintu logam tebal. Mereka tiba di ruang logam yang tertutup rapat. Tang Wulin bisa melihat segala macam perangkat jiwa yang kuat di semua sudut ruangan. Ini seharusnya ruang observasi.
Tang Wulin dengan tenang duduk di kursi sementara Gu Yue berdiri di dekatnya dengan ekspresi dingin namun tenang. Seperti dirinya sebelumnya. Untuk memastikan bahwa ia mempertahankan kondisinya saat ini, Tang Wulin menghabiskan banyak upaya dalam melatihnya kemarin. Tidak butuh waktu lama sebelum bagian dinding dibuka dengan beberapa orang keluar dari dalam. Mereka semua mengenakan pakaian perang dan dipersenjatai dengan senjata jiwa di tangan mereka. Perangkat jiwa di sekitarnya langsung menyala dan diarahkan ke Tang Wulin dan Gu Yue. Setiap tindakan mereka yang mencolok akan segera memicu serangan habis-habisan. Orang yang bertanggung jawab tampaknya berusia lebih dari 40 tahun. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berbicara dengan dingin. "Spiriter Su Sengkun, mengapa identitasmu tidak bersamamu? Aku meninggalkannya." Tang Wulin berbicara dengan nada datar. Inspektur berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya. "Sebagai pejabat tinggi Pagoda Roh, saya akan mengambil tindakan disipliner terhadap Anda karena melanggar peraturan. Mohon dicatat, dipahami." Suara Tang Wulin terdengar persis seperti suara Su Sengkun sehingga ia tidak bisa dibedakan dari orang yang ia tiru. Inspektur berbicara. "Saya akan mulai memverifikasi identitas Anda selanjutnya. Silakan lakukan pengenalan sidik jari dan iris." Inspektur lain berjalan mendekat dengan sebuah alat di tangannya ketika dia mengatakan itu. Tang Wulin pernah belajar dari iblis-iblis tua bahwa ia perlu menggunakan metode dengan tingkat keberhasilan setidaknya 60% untuk melakukan infiltrasi sempurna. Kemudian, ia perlu secara bertahap meningkatkan tingkat keberhasilannya melalui pengamatan dan adaptasi selama proses infiltrasi. Saat ini, tidak ada gunanya baginya untuk mengamati lebih jauh karena dia sudah menghadapi situasi yang membuatnya tidak mungkin untuk memperbaiki tingkat kesuksesannya. Tang Wulin berdiri untuk melakukan pengenalan sidik jari dan iris. Tiba-tiba, dia memeluk Gu Yue, yang berada di sisinya. Dengan kecepatan kilat sambil mundur pada saat yang sama. Salah satu tangannya sudah memiliki chokehold di tenggorokan Gu Yue. Perangkat jiwa sistem pertahanan segera bereaksi terhadap situasi dengan menembakkan sinar yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi tubuh Tang Wulin. Pada saat yang sama, Tang Wulin membuat reaksi yang sangat aneh. Dia menarik Gu Yue saat dia melangkah mundur. Dia menggunakan tubuh Gu Yue untuk melindungi dirinya sendiri sementara lapisan cahaya kuning berkabut menyebar langsung untuk menjerat tubuh bagian atas Gu Yue. Sinar yang menembak ke sinar kuning tersebar terpisah. Tang Wulin menyeret Gu Yue saat mereka mundur ke sudut. Setidaknya, ia tidak harus menghadapi musuh-musuhnya dari keempat arah di posisinya saat ini. "Hentikan serangan itu atau aku akan membunuhnya." Suara dingin Tang Wulin menggema di seluruh ruangan. Semua serangan berhenti tiba-tiba sementara inspektur juga terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka menangani situasi seperti itu. Di sisi lain, Gu Yue begitu asyik dengan aksi itu sehingga wajahnya dipenuhi dengan kejutan dan ketakutan. Gu Yue adalah trik terakhir Tang Wulin. Tidak ada keraguan bahwa posisi Gu Yue agak tinggi di spirit pagoda. Selanjutnya, gurunya adalah wakil guru pagoda roh. Setidaknya ada beberapa kepastian dalam menggunakan hidupnya untuk memeras pagoda roh. Meskipun tingkat keberhasilannya mungkin bahkan tidak 60%. Itu akan dianggap sukses jika Gu Yue bisa bekerja sama dengan baik dengannya. Tang Wulin hanya memiliki rencana ini karena tidak ada peluang lain. Sinar kuning yang mengelilingi tubuh Gu Yue berasal dari torso bone dari Mountain Dragon King. Dia menggunakannya untuk menyembunyikan identitasnya sehingga dia tidak perlu melepaskan jiwa bela diri dan baju perangnya. "Kamu siapa? Anda bukan Tuan Spiriter," seru inspektur dengan marah. Tang Wulin memberi ham dingin. "Tentu saja tidak. Tapi kalian semua harus sudah memverifikasi bahwa gadis bersamaku adalah pejabat tinggi spirit pagoda Anda. Biarkan aku keluar dari tempat ini. Atau aku akan membunuhnya jika tidak. Kita akan binasa bersama sebagai jalan terakhir saya. Anda punya 5 menit. Buka pintunya dan biarkan aku pergi." Inspektur itu berbicara dengan nada dingin yang dingin. "Tidak ada gunanya. Anda tidak bisa lari. Lepaskan spiriter cadangan yang dihormati. Mungkin Anda akan diperlakukan dengan adil saat itu." Cadangan spiriter. Dada Tang Wulin mengencang karena dia tidak mengetahui status Gu Yue jika pihak lain tidak menyebutkannya. Dia tahu ada 4 spiritual besar selain Master Pagoda dan 2 wakil Pagoda Master dari Pagoda Spirit.
Dia tidak berharap Gu Yue telah mencapai status cadangan roh di usia mudanya. Meskipun mereka mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama untuk membimbingnya, itu sudah cukup nilainya untuk pagoda roh. Dia bahkan lebih bermanfaat bagi situasi Tang Wulin sekarang. Tulang torso Gunung Naga Raja melepaskan keterampilan jiwanya pertahanan naga gunung sementara Tang Wulin memaksa Gu Yue untuk berjalan menuju inspektur. Berhenti bicara omong kosong. Buka pintunya atau aku akan membunuhnya. Sirene yang menusuk menggema di seluruh benteng Stardow saat ini. Sister Sing yang akan beristirahat tidak punya pilihan selain memeriksa situasi di sini. Dia telah memicu semua peralatan pertahanan darurat internal saat melakukan analisis dengan semua instrumen. Menurut analisis data, perisai pelindung penyusup musuh memiliki kekuatan 1065. Sehingga sinar perangkat jiwa biasa tidak bisa menembusnya. Kita harus menggunakan meriam jiwa yang lebih kuat untuk menghancurkannya. Tetapi Sandera pasti akan terluka. Hasil data yang dianalisis segera diterbitkan. Gunung Naga Pertahanan Tang Wulin sama kuatnya dengan kekuatan pertahanan Master Jiwa tipe 7 cincin pertahanan. Dalam hal ini, tidak mungkin untuk membunuh Tang Wulin tanpa menyakiti Gu Yue. Mereka bahkan tidak bisa menggunakan tembakan sniper. Para inspektur dan Tang Wulin berdiri saling berhadapan. Situasi sudah dilaporkan kepada pejabat tingkat tinggi dari benteng Stardow. Sama seperti Tang Wulin telah meramalkan. Pihak lawan akhirnya menyerah ketika dia mengoceh dengan niat kuat untuk membunuh sementara Gu Yue dalam penderitaan. Pintu logam terbuka. Namun, Tang Wulin perlu menghadapi puluhan Misha yang menutupi seluruh area begitu dia berjalan melewati pintu logam. Pergi atau aku akan membunuhnya. Tang Wulin tiba-tiba meraung marah seolah-olah dia histeris. Aura gila yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak seluruh tubuhnya yang bahkan matanya memerah. Untuk membuat lawan percaya bahwa kamu akan membunuh Sandera, kamu harus terlebih dahulu mengekspresikan kegilaanmu. Ini adalah kata-kata yang digunakan oleh iblis tua ketika mereka mengajarinya kembali pada awalnya. Bersambung.